Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat ya. Nah, anak-anak, di pagi hari ini kita berjumpa lagi, kembali lagi belajar. Nah, yang akan kita pelajari di pagi hari ini yaitu tema 8, subtema 4. Muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Nah, anak-anak dari kelas 2A dan 2B, silakan dipersiapkan alat tulis dan bukunya. Jika kalian sudah siap untuk belajar, artinya semuanya sudah disiapkan ya. Nah, dan jangan lupa tonton video dari Ustazah ini, penjelasannya jangan sampai ada yang terlewat ya. Jangan lupa, jangan sampai ada yang terlewat apalagi dilewati ya. Harus ditonton dari awal sampai selesai. Disimak baik-baik penjelasan dari Ustazah supaya kalian bisa memahami materi yang akan Ustazah sampaikan ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, simak baik-baik penjelasan dari Ustazah dari awal sampai selesai ya. Nah, penggunaan huruf kapital pada teks percakapan. Selain dipakai pada nama orang, huruf kapital juga dipakai di awal kalimat pada petikan langsung. Nah, perhatikan contoh berikut. Ayo kita berangkat, kata ayah. Nah, di kalimat ini terdapat huruf kapital di mana? Yaitu di awal kalimat. Ya, ini yang Ustazah garis bawahi, yaitu huruf A dari kata ayo. Nah, ini menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Nah, ini dinamakan kalimat langsung karena ada petikannya ya. Ada huruf tanda petiknya di kalimatnya ini. Nah, contoh kalimat yang kedua, ibu berpesan, jangan jajan sembarangan. Nah, ini walaupun kalimatnya berada setelah kata ibu berpesan, jadi tetap ya di awal kalimatnya menggunakan huruf kapital ya. Ini di kata jangan, huruf awalnya J ini yang Ustazah garis bawahi menggunakan huruf kapital. Nah, karena ini kalimatnya berada di kalimat petikan langsung yang ada tanda petiknya ini. Jadi, tetap di awal kalimatnya harus menggunakan huruf kapital. Kita dapat menemukan contoh huruf kapital pada petikan langsung dalam sebuah teks cerita. Nah, biasanya kalimat-kalimat seperti ini itu seringnya terdapat di teks-teks percakapan atau teks cerita, anak-anak. Itu pasti banyak kalimat-kalimat seperti ini, petikan langsung yang diawali dengan huruf kapital ya. Nah, penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Masih ingatkah kamu antara penggunaan huruf kapital? Nah, selain digunakan pada nama orang, huruf kapital juga digunakan pada setiap awal kalimat dan nama tempat. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Pasar itu ramai setiap pagi. Dedi membaca buku. Paman datang dari Bandung. Lani membeli kapur di toko Harapan. Nah, di setiap awal kalimat ini diawali dengan huruf kapital. Ya, ini yang diberi blok hitam ya, hurufnya. Yang di blok hitam ini
dari kata pasar di huruf P. Nah, jadi setiap awal kalimat ya, huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital. Walaupun kalimatnya berlanjut ya, jadi setelah kalimat pertama dilanjutkan kalimat kedua, kemudian dilanjutkan kalimat selanjutnya. Nah, nama tempat jangan lupa juga menggunakan huruf kapital ini. Bandung ya, Bandung, B-nya menggunakan huruf kapital. Nah, kalau nama orang tuh sudah paham ya kalian ya. Tentunya menggunakan huruf kapital juga. Nah, Toko Harapan. Ya, Toko Harapan ini juga menggunakan huruf kapital, termasuk nama tempat. Jadi, ini yang di blok warna hitam, ini adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital. Baik itu dari nama tempat di awal kalimat maupun nama orang. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu. Tanda titik dipakai di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan tanda waktu. Jadi, tanda titik itu tidak hanya digunakan di akhir kalimat saja, tetapi dalam penulisan waktu itu juga menggunakan tanda titik, ya. Untuk apa? Untuk memisahkan tanda waktunya. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ayah berangkat ke kantor pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, titik, ya. Karena ini kalimat jadi diakhiri dengan tanda titik juga. Nah, diperhatikan di bagian waktunya. Pukul 07.00. Nah, kenapa ini titik digunakan? Karena ini menunjukkan penulisan waktu. Jadi, untuk memisahkan tanda waktunya, biar terbaca jelas, maka harus dipisahkan dengan tanda titik ya. 07.00. Nah, contoh kedua, toko itu buka pukul 09.30 WIB. Titik. Nah, perhatikan waktunya 09.30. Nah, titiknya ini berada di tengah-tengah sebagai pemisah tanda waktu. Jadi, bisa dibaca jelas bahwa ini pukul 09.30 atau setengah 10 ya. Contoh ketiga, kereta berangkat pukul 11.45. Nah, ini juga sama ya. Penulisannya jika ada menunjukkan waktu, maka diberikan tanda pemisah yaitu tanda titik supaya bisa terbaca dengan jelas. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya, penggunaan tanda titik dalam bilangan ribuan. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut beserta cara bacanya. Ibu memberiku uang Rp10.000. Penulisannya Rp 10.00,00 titik. Nah, ini dibaca Rp10.000. Tanda pemisahnya mana? Ada tanda titik di tengah ini ya. Setelah 10 kemudian tanda titik, kemudian 00 3 kali. Nah, ini dibaca 10.000. Nah, jadi tanda titik ini digunakan supaya membacanya bisa jelas. Karena ini adalah pemisah untuk bilangan ribuan, ya.
Nah, contoh kedua, peternak ayam menghasilkan 1,00. Ini dibaca 1.000 butir telur setiap minggunya. Nah, jadi ini sebagai tanduan titik ini. Jadi penting sekali ya, tanda titik itu tidak hanya digunakan di akhir kalimat saja, tapi digunakan sebagai tanda pemisah waktu maupun penulisan ribuan. Nah, selanjutnya, aturan membuat kalimat tanya. Tanda tanya digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Kalimat tanya menggunakan kata tanya. Nah, tentunya kalian sudah hafal ya kata tanya itu. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh kalimat tanya berikut. Apa yang perlu kita siapkan dalam menghadapi musim hujan? Nah, ini menggunakan kata tanya apa ya. Kapan mulai musim hujan? Ini kata tanyanya adalah kapan. Mengapa kita harus menyediakan peralatan tersebut? Ini kata tanyanya adalah mengapa. Dan yang terakhir, bagaimana agar kita terhindar dari penyakit? Ini adalah kata tanyanya bagaimana. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda ya di akhir kalimatnya ini. Nah, selanjutnya aturan membuat kalimat tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata-kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah atau tambahan akhiran kah. Misalnya, di manakah, benarkah, sudahkah, dan lainnya. Jadi, dari kata-kata tanya di sini yang sudah disebutkan tadi, kalian bisa menambahkan dengan akhiran kah. Jika kalian ingin membuat pertanyaan yang berakhiran tambahan kah juga boleh ya. Benarkah, berapakah, di manakah, siapakah itu juga boleh ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami pembelajaran kita. Semoga bisa dipelajari kembali. Jika masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan juga kepada Ustadzah ya. Nah, cukup di sini anak-anak pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ustadzah sampaikan dan Ustadzah jelaskan bisa dipahami dan anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk tugas kalian hari ini, silakan kalian bisa kerjakan buku kalian di halaman 99, buku petik 2H ya. Hanya nomor 1 saja. Di situ soalnya hanya menulis kembali ya, tapi kalian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau aturan penggunaan huruf kapitalnya. Nah, silakan ditulis dengan rapi dan dikerjakan dengan baik ya. Hanya nomor 1. Oke, tetap semangat anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Ustadzah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.